lanjut. Tadi teman-teman terakhir itu yang jawab siapa? Adi ya? Atau siapa ya? Saya lupa tadi. Yang masuk nama kelas ya kalau nggak salah. Itu relasinya balik lagi ya teman-teman ya. Itu relasinya many to many. Ya. Oke, kalau gitu di sini kalau teman-teman lihat kembali di proyek kita kan udah ada entitas antara region dan apa teman-teman? Region dan country, di mana antara region dan country memiliki relasi apa teman-teman? One to many. Memiliki relasi one to many. Oke, kalau gitu kita coba pasang dulu relasi one to many. Saya setting dulu ya teman-teman, saya bukakan dulu semuanya, kita akan mulai. X sampai P nya saya siapkan dulu. Oke, kemarin berarti kita buat dulu ya, antara kemarin kan teman-teman sudah buat table region-nya, betul ya? Nah, table country-nya, sorry. Ya, sedangkan saya kan belum mengerjakan atau membuat table country-nya. Ya, berarti sekarang kita buat dulu country-nya, baru kita buat relasinya ya, teman-teman ya. Jadi, saya buat dulu country-nya. Kira-kira apa saja yang saya butuhkan untuk atributnya? ID sama name. ID, string, oke. Yang teman-teman lakukan kemarin itu teman-teman kan ID-nya misalnya ID, namanya nanti Indonesia. Ingat, kemarin saya sudah jelaskan ke teman-teman bahwasannya di dalam ID-nya itu harus berbentuk abstrak. Tidak boleh mengandung business meaning. Kalau yang seperti ini mengandung business meaning. Misalnya nanti kemudian hari, misalnya Malaysia, ya, awalnya dia MY, tapi di kemudian hari Malaysia berganti nama, ya, menjadi Malaysia, jadi MI. Artinya kita bisa mengupdate ID-nya. Nah, dan ID-nya ini mengandung business meaning, teman-teman. Nah, hal ini yang tidak diperbolehkan sama sekali, ya, saat kita membuat sebuah primary key di dalam database. ID-nya atau identity-nya harus bersifat abstrak, tidak boleh mengandung business meaning, dan tidak boleh diedit. Ya, ingat, ID itu harus bersifat abstrak, tidak boleh mengandung business meaning, dan tidak boleh diedit. Maka dari itu, untuk menghindari adanya business meaning di dalam ID kita, saya tambahkan satu lagi atribut yang namanya kode. Artinya di sini ada string code untuk kode dari Malaysia. Bisa sebuah kelas ini menjadi sebuah table di dalam database, kita perlu menambahkan anotasi
entity. Kemudian di sini saya tidak mau namanya sama dengan yang ada di sini. Saya mau kasih prefix, artinya saya kasih name. Teman-teman, kemarin saya melihat teman-teman ada yang masih seperti ini. Buat apa? Ya, ini wasting. Teman-teman tidak perlu seperti ini. Kenapa? Secara otomatis teman-teman ketika tidak mendeklarasi anotasi add table-nya, name-nya country, itu secara otomatis dia akan mengikuti nama kelasnya. Ya. Jadi dalam database kalian akan seperti ini namanya, mengikuti naming convention yang sesuai dengan peraturan di database-nya. Dan tidak ada huruf besar. Artinya nanti ini akan di-generate sesuai dengan nama kelasnya, tapi huruf kecil semua. Nah, karena saya tidak mau hal tersebut terjadi, saya mau ada prefix-nya. Artinya saya menambahkan table, saya mau kasih prefix. Yang artinya di sini saya bisa customize nama table saya. Tidak mengikuti nama kelasnya, melainkan tb underscore country. Ya, seperti itu. Lalu kemudian di sini saya mendefinisikan bahwasanya long ID sebagai primary key. Ya, sebagai primary key. Lalu kemudian di sini ada generated value. Kenapa? Karena kita mau dia auto increment. Ya. Oke, identity dari Java-nya. Kemudian di sini kodenya saya nggak mau ini kosong. Ya. Saya nggak mau kosong, artinya no label false. Ya. Lalu ada lagi nggak teman-teman? Oh, ternyata linknya saya nggak mau lebih dari 2. Betul nggak? 2 atau 3? 2 paling ya? Atau tidak perlu? Gimana teman-teman? Setuju? Linknya 2 aja? 2 aja. Kalau lihat kolomnya, saya mau sama. Nggak boleh kosong ya. Masa nggak teman ya? Artinya false. Ya, seperti itu. Ada lagi teman-teman yang perlu saya tambahkan? Setter dan getter. Ya, jangan lupa teman-teman juga membuat constructor yang no argument constructor dan all argument constructor. Oke, ya sampai sini udah selesai ya teman-teman. Kita udah buat modelnya. Sekarang langsung saja kita bikin relasinya. Ya, sekarang saya langsung buat relasinya. Nah, relasi antara country dan region itu relasinya apa teman-teman? Antara country dengan region. Many to one. Relasinya many to one. Artinya di sini ini adalah private dari siapa teman-teman? Private dari region. Ada objek region di dalam country. Ya, karena relasinya many to one. Lalu kemudian antara region dan country, ini relasinya apa teman-teman? One to many. Relasinya one to many. Nah, di sini many artinya di sini ada list dari apa? Country. Betul nggak? List dari country. Artinya di sini countries. Dan di sini kita kasih private. Ya. Oke. Lalu kemudian, nah di sini kita perlu kasih tahu teman-teman bahwasanya ID region kita ini, ya, ini kita lemparkan kemana? Ya, kita lemparkan ke region yang ada di sini. Artinya di sini kita perlu memberitahu bahwasanya relasinya ngarahnya kemana? Ngarahnya ke mapped by siapa? Region. Ya, kita mengarahkan dia ke region. Artinya di sini dia sudah tahu bahwasanya relasi antara one to many antara region dan country ataupun many to one antara country dan region itu diambil dari kedua entitas ini. Ya. Sehingga ketika kita menjalankan kembali aplikasinya, saya jalankan kembali. Lihat teman-teman di terminalnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya create table country. Ya, karena emang di table country saya belum ada. Table country-nya terbentuk, ID-nya ini adalah integer dan tidak boleh kosong dan dia auto increment. Kode parsernya lengthnya ada 2 dan tidak boleh kosong. Sedangkan name lengthnya ada 225 karena kita tidak menentukan lengthnya. Kemudian tidak boleh kosong dan kemudian lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah
ada terbentuk sebuah for region key yang namanya region ID dan mengikuti apa? Tipe data ID di dalam region dan primary key-nya adalah ID. Lalu kemudian kalau kalian perhatikan lagi, yang tercipta ada outer table, di mana disinilah terjadi add constraint origin key. Ya, origin key yang siapa? Di dalam region ID. Nge-reference dari mana? Reference-nya dari table region yang memiliki atribut ID. Ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekarang kalau kalian perhatikan, ya, tanpa teman-teman harus mendefinisikan bahwasanya ini adalah region ID, ya, region underscore ID yang teman-teman mungkin kemarin buat seperti ini, ataupun nanti teman-teman ada yang buat seperti ini. Ini saya coba stop dulu supaya jalan ya. Gak kejenderan, misalnya follow name region underscore ID. Tanpa teman-teman melakukan hal tersebut, Spring Boot ya, JPA kita sudah mengetahui bahwasanya ini adalah relasi many to one dan ini akan dititipkan sebuah foreign key region. Berarti region foreign key-nya itu diambil berdasarkan ID-nya. Dan alhasil kalau teman-teman lihat di dalam localhost kita saat ini, PHP MyAdmin untuk table country-nya ya di dalam database DTS, untuk table country-nya itu sudah ada apa teman-teman? Sudah ada atribut region ID dan berperan menjadi sebuah origin key. Nah, begitulah tadi caranya bagaimana teman-teman membuat relasi one to many. Dan ini teman-teman juga bisa baca ya, sesuai dengan yang sudah saya kirimkan kemarin ya di dalam chat kita. Yang materinya ada di mana ya? Referensi ya. Oke, di referensi yang relasi one to many. Kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian baca kemarin ya relasinya, cara merelasikan sangat mudah ya, teman-teman cukup tahu di mana lokasi one to many ya, one to many ya. Oh, antara region dan country. Oh, ternyata antara region dan country relasi one to many ya. One to many kemana? Nantinya itu akan method by-nya tuh mengacu ke siapa yang akan diberikan ID-nya, dan itu bukan mengacu pada nama. Kalau kalian perhatikan, ini bukan mengacu pada nama table, betul nggak teman? Betul. Ini bukan mengacu pada nama table, melainkan method by ini mengacu pada nama variabel yang ada di dalam country. Ya, method by ini mengacu pada nama variabel yang ada di dalam country. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Siapa? Bisa? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Kalau bisa, artinya sekarang saya akan buatkan controllernya ya. Saya akan buatkan controllernya, kan teman-teman sudah buat controller ya. Artinya saya buat repository dulu. Karena kita udah buat modelnya, kita buat repository terlebih dahulu. Repository ya. Mana ini adalah sebuah interface, kemudian nanti kita implement ya, kita implement interface antar interface, artinya kita menggunakan extends dari JPA repository, di mana kita mengambil modelnya kemana? Modelnya ini mengacu pada country ya, country. Kemudian tipe primary key-nya itu memiliki tipe data long. Oke. Lalu kemudian kita harus menandakan bahwa kelas ini menjadi sebuah repository ya. Kemudian nantinya kita buat service-nya. Kita buat service-nya, artinya naming convention-nya sama, country, objeknya dulu, kemudian kegunaannya apa? Ini sebagai kelas service. Dan jangan lupa teman-teman selalu memberikan anotasi service ketika kelas ini akan menjadi sebuah service ya untuk Spring Boot-nya kita. Kemudian nantinya kita butuh apa? Kita butuh siapa? Kita butuh country repository ya, kita ambil repository-nya, jangan lupa kita buat construct-nya dan kita tambahkan anotasi add auto Wire. Lalu kemudian sama teman-teman, kita bikin CRUD-nya karena ini sama, supaya waktu kita juga singkat, kita copy aja semuanya.
karena ini sama, saya copy, ya. Regionnya saya ganti menjadi sebuah country. Sorry, country. Ya, nih. Basis atau find. Yang find aja ya. Artinya teman-teman di sini, ketika kita melakukan create, karena di sini saya minta, ketika kita mau mengubahkan region, ya, nama region tidak boleh ada yang sama, ataupun nama country juga tidak boleh ada yang sama. Artinya di sini saya kasih if lagi, atau tidak perlu if lagi teman-teman. Ya, teman-teman cukup buat, karena ini dipanggil sebanyak 2 kali, ya, teman-teman cukup bikin seperti ini. Jadi, void, boleh void ya. Kalau teman-teman mungkin di kemudian hari teman-teman mau butuhkan datanya, silakan. Kita mungkin country aja. Di kemudian hari ada yang dibutuhkan ya, untuk mencari berdasarkan namanya. Intinya di sini kita bukan bikin ininya, metodenya di mana ini khusus untuk mencari berdasarkan namanya. Di mana kita return find country repository, dot find by name. Ya, karena ini opsional, ya kita bisa menggunakan yang saya udah ajarin kemarin, or else true. Ya, dimana kalau dia error, kita langsung mengirimkan respon status exception apa teman-teman? Apa? Konflik. Ya, dimana sama region country name already exists. Selesai. Jadi nanti teman-teman, ketika ini melakukan validasi, silakan validasi sini. Kita tinggal panggil nih metodenya find by name. Ambil dari country dot get name. Selesai. Begitu pula di update kita juga mau seperti itu. Artinya di sini sebelum saya set ID-nya, saya alangkah baiknya kita cek dulu apakah namanya sama atau enggak. Ya. Kalau sama nanti tiba-tiba langsung keluar, ya kita langsung keluar. Oke, langsung keluar saja ininya apa ya, errornya ya, langsung dikeluarkan saja errornya tanpa kita melakukan set ID dan seterusnya. Kita perlu cek dulu ID-nya ada atau enggak, kemudian
namanya udah ada tuh. Nah, selesai. Oke. Teman-teman, saya mau tanya lagi teman. Boleh nggak sih kalau saya di sini kasih jadi names? Boleh? Nggak boleh. Boleh atau nggak boleh? Kalau menurut pengalaman saya kemarin enggak, Kak. Kenapa nggak boleh? Sesuai fieldnya. Harus sesuai fieldnya, ya sama kayak Randika jawabannya. Good. Betul banget ya. Di sini penambahan metode tidak boleh sembarang teman-teman. Ya, kita find, kita mencari by berdasarkan apa? Names. Kalau names di sini dia akan mencari di country. Ada nggak sih atribut yang namanya names? Gak ada ya teman-teman ya. Atribut yang kita punya hanyalah name, bukan names. Artinya kita harus menyamakan. Kalau misalnya di sini tujuannya untuk mencari namanya, artinya name. Kalau di sini tujuannya untuk mencari kodenya, silakan masukkan kode. Kalau di sini tujuannya untuk mencari ID-nya, silakan masukkan ID. Nah, di sini kebutuhan kita mencari nama, artinya kita kasih name. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, untuk nama metodenya tidak boleh sembarang. Ya, untuk metode query nanti akan mendefinisikan ini, ya, nama tersebut menjadi sebuah query yang ada di dalam database. Sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk metode query-nya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Sip. Kalau bisa kita lanjut kembali ya, kita bikin controller terakhir ya. Di sini kita bikin country controller. Di mana ini sebuah controller kita berikan anotasi apa teman-teman? Trace controller bukan, Kak? Trace Ya, controller, kemudian kita kasih request mapping. Ya, menandakan bahwasanya ini slash diawali selalu dengan slash country. Kemudian di sini kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan service-nya. Artinya kita panggil country service. Country service. Berarti kita membuat jembatan itu auto-wirednya supaya kita tidak perlu mendeklarasi objek tersebut, melainkan sudah dideklarasi secara otomatis oleh Spring Boot-nya. Ya, artinya di sini kita butuh constructor dan kita kasih antecedent auto wired. Lalu kemudian di sini karena sama CRUD juga yang saya mau buat dan ini sama ya, patternnya sama, kita buat yang simpel aja. Artinya saya copy aja, saya paste, saya cancel. Di sini saya duplicate dulu ya, namanya region. Saya ganti semuanya jadi country. Kemudian region sebagai nama variabel tadi, region saya ganti menjadi country. Lalu yang terakhir itu ada udah nggak ada ya. Oke, saya dan selesai ya. Nah, sekarang kita tes dulu ya, saya jalankan aplikasinya. Kita coba tes. Oke. Udah terjadi error country controller. Country service-nya, di dalam country repository. Oke. Access by name, access. Oh, ini nggak tipe ya? Kurang S kali ya, eksis. Kurang S, STS. eksis. Orang S, Kak. Eksis. Oh, exist. Gitu kan? Gitu nggak? Iya, Kak. Iya, Kak. Iya. Harusnya gini kalau misalnya ya lihat ya, itu errornya. Jadi kalau memang ini nggak ada, dia akan bingung maksudnya apa ya. Harus sesuai ya namanya, menggunakan bahasa Inggris ya. Biasa tipe-tipe dikit lah, nanti teman-teman bisa lihat ya kayak tadi ya,
dia akan kasih tahu di mana errornya. Dari controller dulu dia kasih tahu baru dalam service repository nanti dia akan ngacu ke sini. Ya teman biasakan baca-baca errornya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya close all dulu ya, kita fokus ke controllernya. Oke, kita lihat di Postman ya. Kita bikin dengan cepat. Saya buka DTS. Ini akan saya duplikat juga, sama seperti biasa. Saya akan duplikat karena ini endpointnya hampir mirip. Saya ganti menjadi country. Get all yang saya kasih jadi country. Artinya sekarang kalau saya set kosong ya, betul ya, karena emang belum ada country-nya. Ini saya ganti dulu jadi country. Kita create dulu country. Nah sekarang kira-kira ketika saya membuat sebuah create country ya teman-teman, atributnya apa aja? Atributnya ada kode, betul ya? Kodenya apa? Misalnya Indonesia, kemudian name-nya itu ada Indonesia, dan untuk memasukkan ID-nya seperti apa teman-teman? Ada yang tahu? Kalau kalian perhatikan ini adalah sebuah region, ini sebuah region, ini adalah sebuah origin key, betul, tapi ini adalah private region. Region ini adalah sebuah objek. Artinya kalau kita masukkan, artinya region ini adalah sebuah objek, artinya di kurung lagi ya, dimana di dalam region ada ID. ID-nya berapa? ID-nya misalnya saya mau tambahkan nih ya, kelas one to many. ID-nya misalnya di region kita cek dulu. Asia ternyata ID-nya 4. Artinya saya create. Saya mau membuat dengan ID 4. Kalau saya send saat ini ya, terjadi konflik. Country name already exists. Indonesia. Oke, kita cek dulu. Country repository. Kita find berdasarkan namanya. Oke. Di country service-nya find by name. Country.get. Kok udah ada ya? Indonesia? Bukan, belum ada ya? Oke. Save. Ini mengacu pada database. Kita stop dulu. Kita tes lagi, lihat ya, country post 4 saya country exist. Nah, kita cek dulu country repository, find by name ya diambil dari country get name, kemudian country repository. Oke,
Ini lagi jalan di DBNTS. Oke. Kalau datanya ada nanti dikembalikan. Kalau datanya nggak ada, akan terjadi konflik. Di sini pada saat kita create ID-nya nggak boleh kosong, harus kosong. Kalau ada already exist, kemudian find by name, country.getName sebagai parameter. Dia mencari berdasarkan namanya. Balikannya kayak. Gimana? Ini kalau ada dia bakal membalikan. Nggak ada malah error. Ya Indonesia kan nggak ada. Iya, Indonesia kan nggak ada kan? Harusnya kan or else true, jadi kalau tidak ada. Kalau ada bakal membalikan. Kalau nggak ada dia akan ngeluarin error. Oh alah, iya Kalau salah itu nih. Iya kan Kak? Ah iya benar. Ini kan cari harus ada kan? Ada. Astaga, sorry. Artinya di sini kita kasih Decision if. if present aja ya. Berarti ini boleh ya. Good. Aduh, ini kurang minum air nih. Berarti di sini kita kasih ini aja nih. Jadi country return aja. Country repository dot is find by name terlebih dahulu. Dot is present. Ini saya hapus. Atau kita langsung melakukan validasi di sini. Nggak usah kirim boleh. Void aja. Di sini kita kasih void. Kita kasih if. Dimana kalau find by name-nya ada. Kalau misalnya if country repository find by name ada, artinya kita keluar error ya, betul ya teman-teman? Dimana konflik dengan message artinya country if oke. Ini ya, betul ya? Jadi kalau misalnya country ada, kalau nggak ada, ya udah, benar gitu ya. Ya di sini find by name-nya tetap sama. Artinya sekarang kalau saya buat Indonesia udah bisa. Oke. Agak pusing-pusing. Ya. ID-nya 1, kodenya Indonesia dan name-nya saat ini Indonesia. Ya, di sini kenapa nggak menampilkan ini ya kak ya? Kak tidak menampilkan region-nya. Iya, karena teman-teman kalau kalian perhatikan, walaupun saya get all, region-nya belum terlihat. Kenapa? Karena teman-teman di dalam region, di dalam country, di dalam country, itu teman-teman belum membuat getter dan setter untuk objek region. Nah, teman-teman perlu tambahkan lagi, ya, getter dan setter untuk siapa? Untuk region. Nah, nantinya kalau teman-teman send kembali country, region-nya 0. Region-nya 0. Wah, berarti tadi pas kita create region-nya itu 0. Karena kita belum apa, ada yang tahu? Setter kak. Kita belum set. Iya, kita belum set. Artinya sekarang, ya,
Kalau saya create kembali dengan ID yang lain, misalnya GP Jepang, kita nomor 4, saya set kembali, memang namanya null, tapi teman-teman jangan khawatir, ini enggak null, ya. Kalau kalian get all, dan dia memiliki relasi ke Asia. ID-nya 4 dengan nama Asia. Untuk region dari Jepang. Oke. Lalu kemudian tadi kita mau update. Kita coba lagi update kita. Apakah bisa? Kita update yang nomor 1. Ya. Kita copy aja ini. Saya mau update yang tadi. Itu body-nya. Ya. Saya paste. Saya update si Indonesia-nya. Indonesia. Yang awalnya 0, saya set 04. Ya. ID-nya 4. Dia otomatis. Ini masih region nih, sorry. Country di dalam country service-nya. Country not found. Ini region. Endpoint-nya, sorry. Country-nya ya, kita ubah ya. Saya send, nanti konflik. Country already exist. Kenapa? Kan name-nya udah ada. Betul nggak teman-teman? Betul? Betul, Pak. Nah, kalau hal seperti ini Ya, terjadi benar, gimana Pak. dong? Kalau hal seperti ini terjadi gimana dong? Kan kita cuma mau update ID-nya. Name-nya kita nggak mau update. Artinya validasi ini tidak berlaku ya. Ya. Berlaku atau enggak nih? Ya, udah nggak berlaku. Kita Nah, tapi kalau saya mau ada keperluan untuk ngecek ketika update, ya kan saya nggak mau nih tiba-tiba ketika saya update, nah sama ya ID. Nah, kira-kira logiknya seperti apa tuh? Artinya logiknya adalah ketika kita kasih if lagi di sini, kita kasih ini kita simpan. Kenapa? Karena kalau perhatikan kita ID dulu sebelum kita update. Betul ya teman-teman? Artinya di sini ada objek dari country. Betul? Betul? ya, betul, Pak. Ada objek country. All country. Yang ada objek country, ada all. Artinya di sini kita if dulu. Kita kasih if all country dot get name itu sama dengan atau tidak sama dengan country dot get name. Nah, karena ini string, artinya kita nggak boleh sama dengan. Artinya kita pakai dot equals. Ya teman-teman, jangan sampai terkecoh ya. Jadi kita equals dengan name-nya. Kalau dia tidak sama, artinya di sini kita kasih tanda seru ya. Kalau misalnya dia tidak sama, artinya kita melakukan update namanya. Nah, pada saat dia mengupdate namanya, kita harus cek lagi apakah namanya ini ada atau belum ada di dalam database. Ketika ada nanti akan terjadi konflik. Tapi begitu dia tidak, ya, begitu dia tidak sama, artinya kita boleh menyimpan. Lihat, kalau saya Indonesia lagi, saya tambahkan, saya set, bisa ya teman-teman? Betul? Tapi begitu saya mau update Indonesia menjadi Jepang, yang mana Jepang itu udah ada, saya set, yang terjadi adalah konflik. Konflik. Sampai sini bisa dipahami logikanya? Kak, saya kurang paham. Kurang Bisa paham? diulangin, Pak? Oke, saya ulangi ya. Jadi di sini karena kita ada keperluan di mana ketika kita mau mengupdate namanya, ya, kita mau mengupdate namanya, itu terkadang kita tidak mau,
pada saat kita mau melakukan update country, terkadang kita tidak mau mengupdate namanya. Sehingga ketika teman-teman tidak menambahkan if seperti ini tadi, melainkan teman-teman langsung seperti ini akan dicek. Oh, ini ada nih di dalam database. Kan kita melakukan update, berarti udah ada dalam database. Artinya tidak diperbolehkan untuk mengupdate namanya. Padahal kita cuma mau mengupdate si ID-nya. Ya. Akhirnya, karena ada keperluan seperti itu, ada kebutuhan seperti itu, kita bisa mengupdate ID-nya saja tanpa mengupdate namanya. Ya, pengecekan ini kita masukkan ke dalam if lagi, di mana kita menampung dulu. Ya, kita buat sebuah variabel yang namanya all country. Kita tampung data lamanya. Lalu di sini kita kasih kondisi di mana all country yang name-nya apakah itu sama dengan nama yang kita inputkan dari request body. Ketika itu sama, silakan diupdate. Ya, tapi karena di sini keperluan kita ketika namanya tidak sama, saya mau melakukan pengecekan lagi. Jangan sampai dia mengupdate nama yang sudah ada dalam country. Makanya di sini kita masukkan lagi pengecekan find by name. Ya, jadi kita balik di sini. Ketika namanya itu tidak sama ya, dengan yang sebelumnya, awalnya ini misalnya Indonesia, kita ubah menjadi Jepang, artinya itu kan namanya berbeda ya teman-teman. Karena namanya berbeda, ya, if-nya akan berjalan. Ketika namanya berbeda, if-nya akan berjalan, di mana akan masuk ke dalam if-nya, find by name-nya akan dipanggil, dicek lagi. Jadi find by name-nya apa yang terjadi, yang terjadi adalah ketika namanya sudah ditemukan atau is present, ya, kamu update nih dengan nama Jepang. Nah, nama Jepang ini sudah ada di dalam database. Nah, kita akan langsung kasih konflik juga, di mana country-nya already exist, ya. Jadi tidak bisa diupdate, ya. Karena namanya tuh udah ada di dalam database. Coba diganti namanya. Seperti itu. Ya. Sampai sini bisa dipahami logiknya? Bisa, Kak. Berarti ini ya Kak. Bisa, Kak. Semisal kita mau mengubah tadi yang ke Indonesia. Nah, tapi si nama Indonesianya ini kita ubah jadi Japan dengan ID yang sama, berarti dia nggak bisa. Itu Nggak bisa. dia berarti Ya, ngubah karena dia ada nggak ada namanya sama ya Kak. dia jalankan find by name-nya. Nah, dia dapat nih Jepang, udah ada, kita besok nggak boleh update sama Jepang. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Sip, sama-sama. Ya teman-teman, ini emang kalau dibaca agak ribet, tapi kalau teman-teman coba baca pelan-pelan, coba baca cermati pelan-pelan, itu pasti teman-teman, oh ternyata maksudnya simple sekali ternyata. Kita hanya membandingkan data yang lama ya dengan data yang baru. Ketika dia tidak sama, artinya ada perubahan. Ya, kita mau update namanya. Ya. Ketika ada perubahan tersebut, kita cek lagi, mengantisipasi apakah nama yang di dalam yang dimasukkan user saat ini itu apakah udah ada dalam database. Nah, kalau udah ada error, kalau nggak ada, ya udah nggak masalah. Kita lanjutkan lagi untuk ke bawahnya. Nanti di set, nanti akan baru melakukan sebuah update. Ya. Kemudian kita lanjut lagi delete-nya. Apakah ini berhasil ke delete? Nah, kita cek. Ya. Kita lihat di sini kan kita berhasil update tadi ya. Kemudian kita cek dari delete-nya. Ya. Delete-nya apakah berhasil ke delete? Kita lihat. Country. Kita delete berdasarkan ID-nya. Betul ya teman-teman ya? Kalau kita lihat sekarang Indonesia ini adalah ID yang pertama, ID 1. Kalau saya delete itu berhasil. Ya. Berhasil nggak tuh? Berhasil. Berhasil, Kak. Kak, Tapi misalnya saya add country lagi, saya create Indonesia ID-nya 4 ya. Sekarang kalau kalian perhatikan di sini ada Jepang dan Indonesia yang memiliki relasi terhadap Asia. Tapi bagaimana kalau saya mau nge-delete si Asianya? Ya, kalau saya delete nomor 4 artinya saya itu terjadi
internal server error. Kenapa? Ada yang tahu? Karena konstan ya Kak. Karena Udah berrelasi regionnya ya. udah ada relasi sama country ya Kak. Iya, karena regionnya untuk relasi origin key-nya sudah terpakai. Berbeda dengan Europe sekarang, kalau saya hapus Europe, itu masih bisa teman-teman. Kenapa? Karena tidak memiliki relasi terhadap region, country. Ya, tidak memiliki relasi terhadap country. Kalau saya lihat sekarang, it's will be okay. Kenapa? Karena tidak memiliki relasi. Belum ada relasinya. Berbeda dengan Asia saat ini. Asia sudah memiliki relasi ke region, di mana relasinya itu terhadap Indonesia dan Jepang. Kalau saya delete, itu nggak bisa. Ya, sorry, nomor 4. Itu nggak bisa. Kenapa? Ya karena di dalam database kita, ya, ini bersifat ataupun kardinalitas atau relasinya itu bersifat restrict. Restrict? Tahu dari mana kan? Kalau kalian perhatikan, ya, di dalam konteks relasinya, relation view-nya, itu apa teman-teman? On delete-nya bersifat restrict. Bersifat restrict. Artinya kalau saya delete si aslinya, nggak bisa, ya, karena dia menjadi sebuah origin key, ya, terhadap apa? Terhadap table country. Artinya kita diminta untuk menghapus country-nya terlebih dahulu, baru bisa menghapus region-nya. Tapi mungkin kemudian teman-teman, saya nggak mau seperti itu. Saya mau ketika saya menghapus parent-nya atau Asianya ini sebagai parent, saya mau semua di dalam country saya juga ikut terhapus. Ya, seperti itu. Artinya, kita perlu menggunakan atribut apa teman-teman? Di dalam on delete. Cascade Kak. Kita perlu apa cascade? Siapa tuh yang jawab? Saya Kak. Lydia, cascade. Boleh didefinisikan ke saya cascade ini seperti apa? Kenapa kita harus mengganti dia menjadi sebuah cascade? Buat kayak misalnya kalau kita ngapus dari parent-nya, dia bakal dari mana Kak? Dari anaknya, nanti parent-nya juga bakal ngikut gitu Kak. Oke, jadi ketika kita menghapus parent-nya, ya, ketika kita menghapus parent-nya, child-nya juga akan ikut ke hapus, gitu konsepnya. Iya Kak. Artinya kita mau menambahkan di sini, artinya nantinya di dalam mana nih? Parent atau child nih kita taruh. Berarti cascade-nya saya taruh di mana? Parent apa child? Di parent-nya Kak. Di parent-nya. Berarti di sini, ya, untuk relasi one to many-nya, saya kasih atribut cascade. Ya. Gitu. Iya Kak. Artinya nanti ketika saya mendelete region ya sekarang. Ketika saya mendelete, saya get all dulu ya. Asia, kita lihat saat ini Asia nomor 4 ya. Dan saat ini Asia sedang ditempati oleh dua negara, ada Jepang dan Indonesia. Jadi begitu saya mendelete benua Asia, artinya yang terjadi apa? Lydia? Berhasil kehapus Kak. Berhasil kehapus, dan di dalam country saat ini Indonesia dan Jepangnya kehapus juga atau enggak? Enggak Kak. No, ikut kehapus. Cascade Oh itu iya deh Kak. artinya dia akan, kalau parent-nya dihapus, semua data yang di bawahnya atau childnya akan ikut terhapus. Ya, kalau saya send kembali datanya saat ini semuanya kosong. Ya, teman-teman perlu saya garis bawahi di sini. Penggunaan cascade cukup berhati-hati teman-teman. Jangan sampai teman-teman ngasal cascade ya. Kenapa? Karena yang tadi konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ketika parent-nya dihapus, kan? Ketika parent-nya dihapus, semua child-nya akan hilang, akan ikut dihapus. Nah ini, maka dari itu teman-teman, kalau kalian perhatikan ketika kita buat relasi, semuanya itu memiliki behavior menjadi on delete-nya menjadi apa? Restrict. Kenapa? Karena menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan.
hal-hal yang mungkin saja kita teledor, kita tidak sengaja menghapus dari parentnya, sehingga akan terjadi penghapusan data di child-childnya. Nah, tapi kalau memang teman-teman ada kebutuhan itu, silahkan ditambahkan cascade di dalam sana. Ketika teman-teman memang ada kebutuhan, ketika saya menghapus parentnya, saya juga akan menghapus child-nya. Ya, sampai sini bisa dipahami untuk cascade-nya, teman-teman. Bisa ya? Oke. Sekarang kita tambahkan lagi ya. Nih, kenapa kita nggak enak ya? Nggak enak aja lihat nih kalau kosong. Saya tambahkan lagi Asia. Saya tambahkan dulu Eropa. Kemudian saya sama sini saya tambahkan Indonesia Asia. Sorry. Di sini kan get by ID-nya. Sorry, get all-nya sorry. 6 sama 7 ya. Artinya kalau saya create ini menjadi angka 6. Kemudian nanti saya bikin Jepang. Nomor 6. Kemudian ada GR. Nomor 7. Oke, kalau saya get all saat ini, kita sudah memiliki country 3 yang memiliki relasi Asia dan ada country juga, seperti itu. Nah, di sini sekarang, ketika saya menampilkan get all di country, aman-aman saja ya teman-teman ya. Tapi apa yang terjadi ketika saya melakukan, nanti mungkin di kemudian hari kita ada kebutuhan untuk ngeset ketika saya buat region, saya mau set juga di country ya Kak. Boleh, tidak masalah. Ya, mungkin ada kebutuhan seperti itu sehingga teman-teman menambahkan getter dan setter di dalam counter list. Ya, seperti ini. Supaya rapi, ini saya pindahkan aja di bawah. Oke. Kemudian nanti ketika teman-teman melihat regionnya kembali, ini akan terjadi error. Ada yang tahu jawabannya kenapa bisa error? Jadi ketika saya menampilkan get all-nya lagi dengan menampilkan country-nya seperti ini, saya menambahkan getter dan setter, ini akan terjadi error. Ada yang tahu kenapa hal tersebut terjadi? Harus dihubungkan dulu. Method by. Method by itu gunanya buat apa? Menghubungkan yang field yang region ke country Kak. Ya. Ya nanti kan kalau Method by ini mau mengambil kembali data dari country ke region, kita definisikan lagi pada tabel regionnya gitu. Suaranya boleh dikerasin dikit. Ini kecil banget nih. Gimana ya? Jadi kan kalau kita ingin mendefinisikan data di region pada country kan kita harus kasih method by-nya Kak ke ininya, ke country-nya. Tapi kalau kita ingin mengambil datanya di region untuk country, kita harus definisi region-nya Kak. Berarti saya perlu method by-nya dari country juga gitu. Ya. Keliru teman-teman. Ya. Method by itu cuma dipanggil sekali. Ya. Dan method by ini untuk relasi one to many. Ingat di depannya one itu nantinya yang akan memberikan ID-nya ke many. Betul teman-teman? One yang akan memberikan ID-nya atau primary key-nya yang menjadi foreign key di relasi many-nya. Betul? One yang ke many, betul? Sehingga karena hal tersebut kita membutuhkan method by. ID-nya akan diberi kemana? Ke region. Kalau kita lihat di dalam country-nya, ya ini atributnya namanya apa teman-teman? Region. Ya, method by ini menggunakan nama atribut. Ya, method by ini ingat teman-teman, method by ini ya menghubungkan ke country, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan nama atribut.
Nah, ini cuman menyatakan bahwa relasinya one to many terhadap country dan many to one terhadap region. Ya, itu hanya memberitahu sebatas seperti itu, teman. Ya, bukan untuk menampilkan data. Nah, di sini kenapa terjadi error kalau kalian perhatikan? Ketika saya menekan get all di regionnya, yang terjadi error. Kalau kalian baca errornya adalah kalau kita lihat, Jackson, dan kita scroll paling atas ini banyak ya, cukup panjang memang ya. Kita scroll itu ya, yang terjadi apa? Errornya adalah Stack Overflow error. Null. Artinya apa? Yang terjadi sebenarnya ya ini tidak error, ya bukan error dari segi codingan kita, tapi pada saat menampilkan data itu akan error. Kenapa? Saya akan menggambarkan di dalam notepad. Di dalam notepad, ya ketika saya menampilkan region, ya, objeknya akan seperti apa teman-teman? Ada ID, betul? Ada ID satu, namanya Asia, betul nggak teman-teman? Asia, kemudian ada objek country, betul? Country list, di mana di dalam country ada objek dari regionnya. Nah, indeks pertama ada, ini saya kasih tab aja supaya, aduh jangan tab deh, ini setoran, mungkin saya kasih seperti ini supaya teman-teman bisa. ID-nya apa? ID-nya misalnya 1. Name-nya apa? Name-nya siapa teman-teman? Name-nya? Oh, kodenya dulu. Kodenya apa? ID Indonesia, kemudian ada name-nya. Name-nya apa? Name-nya Indonesia. Lalu kemudian ada apa lagi? Region. Ya, region ada objeknya. Ini menjadi objeknya di dalam sini. Betul nggak teman-teman? Iya. Di mana region itu punya ID. ID-nya berapa? ID-nya 1, apa? Name-nya Asia. Asia. Nanti di dalam sini ada apa? Ada country lagi. Lihat. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah infinity loop. Sebenarnya yang terjadi di sini adalah pada saat merepresentasikan data ke dalam response body, di sini terjadilah sebuah infinity loop. Nah, di sini muncullah satu properti yang menghandle itu. Ada yang namanya adjacent property, ya, di mana di sini kita memberitahukan, ya. Teman-teman, saya tanya dulu, ketika melihat regionnya, apakah ada kebutuhan untuk melihat country-nya? Ada atau enggak? Ada ya? Ada atau enggak? Terkadang tidak ada ya. Oh, ada kebutuhan. Ketika kita melihat region, kita ngelihat country-nya siapa aja ya, relasi ini. Bukannya kita cukup tahu dari country ini punya relasi apa? Tidak ada. Betul? Tidak ada ya. Karena biasanya itu tidak ada, ya, lihat kebutuhan. Kalian berpikir secara in real life ya. Kadang-kadang kalau kita lihat benua ya, benuanya aja. Oh, benua Asia. Oh, benua Eropa. Tapi begitu kita lihat country-nya, biasanya kita lihat, oh, country, oh, untuk Jepang, oh, benuanya Asia, oh, Indonesia, oh, benuanya Asia. Nah, tapi di dalam benuanya atau regionnya, kita tidak melihat countries-nya, terkadang tidak melihat countries-nya. Karena tidak ada kebutuhan seperti itu, hasil aksesnya kita kasih akses write only. Kita bisa mengupdate countries-nya, tapi tidak bisa read. Kita tidak mau ini dibaca. Nah, sekarang kalau kita kembali melihat response body, yang terjadi apa? Yang terjadi kita berhasil bisa menampilkan kembali, ya. Kita bisa edit, tapi tidak mau melihatkan ke dalam response body. Ya, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa. Saya masih bingung. Oke. Oh, masih bingung. Tuh, siapa tadi? Saya Randika, Kak. Oke, Randika gimana? Bingung di mana? Yang tadi, Kak, yang pada akses JSON property-nya, Kak. Tanpa ada JSON property-nya, yang terjadi adalah seperti ini. Terjadi looping ya. Ya,
Saya tambahkan lagi deh, kalau emang belum paham ya. Saya tambahkan lagi. Nanti di dalam country ada apa? Ada? Kembali lagi dia baru panggil satu objek, itu terjadi looping, lihat ya. Nah, nanti di sini ada ID lagi, ID 1. Ya. Betul ya, ID 1 dengan nama region. Dengan kode siapa? Kode Indonesia. Jadi ini terulang lagi nih, ID region dipanggil. Ini akan terulang terus. Country di dalam country ada region, di dalam region ada country, di dalam country ada region, di dalam region ada country. Yang terjadi apa? Yang terjadi infinity loop. Dia manggil dirinya sendiri secara terus-menerus. Ini masih ID yang pertama nih, belum masuk ID yang kedua. Tapi sudah terjadi infinity loop. Makanya di sana pada saat kita representasikan sebuah datanya, kita mengeluarkan datanya ke dalam response body, datanya akan terjadi infinity loop. Makanya di sana errornya akan disebut sebagai stack overflow error. Ya, makanya di sana dibilang stack overflow error. Jadi teman-teman perlu diingat, kalau teman-teman mendapatkan error Jackson, ada tulisan Jackson, banyak sekali tulisan Jackson, dan ada tulisan stack overflow, nah yang terjadi adalah di sana terjadi infinity loop pada saat merepresentasikan datanya atau menampilkan datanya di dalam response body. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Andika sudah terjawab? Tunggu Kak, berarti sebelum kita tambahin itu pas kita get all region-nya itu dia error ya Kak? Iya, terjadi apa? Infinity loop. Dan saya coba save dulu ini. Saya save. Reload ya. Saya save kembali. Terjadi apa? Terjadi infinity loop. Lihat Jackson ya. Nah, Oh iya. errornya apa? Stack overflow. Ya. Saya kasih naik lagi. Ini panjang ya. Cukup panjang. Nah ini. Ya. Errornya apa? Errornya adalah stack overflow error. Terjadi infinity loop. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, kalian putuskanlah ya, kalian mau pada saat melihat region mau melihat country nggak? Kalau emang iya, silahkan dipindah, silahkan ditampilkan seperti ini. Mungkin di country, mungkin kebutuhan di country nggak ada. Saya pada saat melihat country saya tidak mau melihat region. Ya udah, artinya batasannya ditambahkan di sini. Ya alhasil, teman-teman ketika menampilkan region bisa menampilkan country, betul? Tapi begitu melihat country harus ada pengorbanan. Oh gitu. Iya, harus ada pengorbanan. Jadi nggak bisa saling nampilkan ya Kak? Nggak bisa ketika teman objek seperti ini. Ya, ini ada tanda kutip, tidak bisa ketika objek seperti ini. Itu akan bisa ketika teman-teman menggunakan yang namanya DTO. Ya, setelah ini nanti teman-teman akan belajar DTO. Ya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan DTO itu. Tapi case-case ketika kalian mau mengeluarkan responnya menggunakan DTO itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena nantinya ketika list seperti ini yang teman-teman mau keluarkan, mau menampilkan listnya, itu kan terjadi ada logic lagi di dalam service, terjadi for each di dalam service, sehingga memakan RAM kalian lagi. Nah itu harus dipertimbangkan ketika ada nggak sih kebutuhan itu atau tidak ada. Ketika ada terpaksa kita bikin DTO. Kalau nggak ada nggak usah bikin DTO. Ya ini balik lagi kalian tektokan antara konsum API kalian atau developer front end-nya dengan developer back end-nya. Perlu nggak ditampilkan? Kalau nggak perlu, ya udah nggak usah. Perlu nggak ditampilkan country di dalam region? Oh nggak perlu. Ya udah. Kalau nggak perlu, artinya desain propertinya kita tambahkan di dalam region. Tapi begitu saya tanya lagi, kalau di dalam country, kalau saya get all, ketika saya menampilkan country, perlu nggak sih saya menampilkan Asianya? Itu perlu. Oh itu perlu Jo. Oh ya udah, berarti desain propertinya kalian taruh di dalam region. Tapi di country-nya tidak perlu. Karena ada kebutuhan ketika saya menampilkan country, saya mau melihat region-nya. Tapi begitu saya melihat region-nya, saya tidak ada kebutuhan untuk melihat countries-nya. Sampai sini sudah terjawab, Andika? Yes, sudah terjawab Kak. Berarti emang harus dikorbankan satu ya Kak? Betul, memang harus ada salah satu yang dikorbankan. Oke, baik. Terima kasih Kak. Berarti untuk misalnya mau ada yang selanjutnya itu ya, yang tadi. Ya, ada yang namanya DTO. Tapi itu harus nanti saya tunjukkan ya. Oke, terima kasih Kak. Sip, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang tanya? Belum ada?
Kalau belum ada, cukup untuk siang hari ini. Saya coba push dulu. Ya tadi saya udah git add. Di git add lagi deh. Tadi ada perubahannya. Commit, min, and ya, message. ORM, Object Relational Mapping, dengan relasinya adalah one to many antara region dan country. Jelas ya? Jadi saya good commit, saya akan git push. Silakan teman-teman baca, silakan teman-teman salin nanti ya. Tapi nanti ya, nanti siang kita akan ketemu lagi jam 1:30 ya. Itu kita akan bahas tentang relasi one to one-nya dan relasi many to many-nya. Nah, mungkin siangnya itu, sorry teman-teman, ya 1:30 itu teman-teman boleh standby dulu di dalam Discord. Nantinya saya harus masuk dulu di kelas sebelah, ya ini teman-teman ya, ada kelas Amsterdam, ya ini kelas saya juga. Nanti 1:30 saya akan masuk ke Amsterdam terlebih dahulu, sampai mungkin dengan jam 3. Jam 3 saya kembali ke teman-teman dan kita akan bahas untuk relasi one to one, one to one dan many to many. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, kalau bisa, thank you teman-teman ya. Silahkan dibaca komitan saya, silahkan dicocokkan dengan punya teman-teman semuanya ya. Dan selamat beristirahat teman-teman. Oke, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.